Nah, kita di episode kali ini kita kayaknya udah episode pamungkas dari spesial bulan Ramadan. Enggak dong. Pamungkas itu pamungkas. Mamang. Yang mau gue bahas adalah fenomena Brexit sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya. Apa tahun 2000 berapa ya? Brexit ya. Itu kan fenomena yang membuat sebagian orang trauma ya. Itu gue estimasi bisa sampai 24 jam bro. Karena dulu di situ gue stuck di situ sampai gue ibaratnya sholat id di situ, buang air kecil susah, buang ya kamar mandi susah sih. Itu pengalaman yang, nah kalau dari sisi negatifnya, jujur ya, yang gue melihat fenomena di kampung itu seperti apa ya, banyak sih yang flexing dan memaksakan. Ya padahal kita tahu juga lah gimana di kota tuh kehidupannya seperti apa gitu. Jadi maksud lu kadang di kota suffering tapi di kampung flexing. Iya. Halo semuanya. Halo. Lagi-lagi real. Lagi-lagi Pak ya. Ini episode spesial podcast abang-abang. Spesial banget ini ya. Kalau di episode sebelumnya kita kedatangan satu orang bintang tamu. Nah kalau sekarang ini kita kedatangan dua orang bintang tamu. Mungkin boleh langsung perkenalan aja kali ya. Iya boleh ya. Siapa dulu? Halo guys, gue Dava, dari temennya Nopal, Azril dan Fadlan. Halo, gue Fadlan. Kita temen kuliahnya Nopal dan Azril, temen konco kental banget. Konco kental. Azril, ini udah kedatangan dua orang. Iya. Kita sebenarnya mau ngapain di sini? Jujur gue nggak tahu sih sebenarnya. Kita mau ngapain? Kita ngobrol aja. Nah kita di episode kali ini kita kayaknya udah episode pamungkas dari spesial bulan Ramadan. Enggak dong. Pamungkas itu pamungkas, maksudnya Bambang. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas yang namanya mudik dan lebaran, ya Kak. Itu kan pamungkasnya bulan Ramadan nih, Bal. Ya, mudik dan Ramadan. Nah, kita pengen tahu dari teman-teman kita yang ada pengalaman mudik, gitu kan. Gimana pengalaman mudik, terus juga nanti lebaran di kampung halaman itu seperti apa, kita pengen tahu. Gimana jawabannya? Jangan kemana-mana. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling beda dulu bajunya ya. Iya. Si paling merah ini, paling terang. Si paling terang. Gimana, Bek? Lu menjelang lebaran ini kan identik dengan orang pulang kampung, mudik. Kalau sendiri lu punya kampung halaman gak untuk lu pulang mudik? Gua ada sih di Jawa Tengah, tepatnya di Purworejo, pokoknya itu perbatasan dekat Jogja lah ibaratnya. Kalau yang kalian belum tahu ya. Oh, lu di daerah sekitaran Jogja ya? Iya. Jogja. Lu biasanya mudik tuh, karena kan orang ada yang sebelum lebaran, ada yang setelah lebaran. Ya. Kalau lu golongan yang apa nih? Ya. Gua awal-awal mungkin 2010, 2020 sampai 2020 ya, itu gue sebelum lebaran pasti gue udah mudik. Nah untuk sekarang kayaknya gue pasti after lebaran itu mudiknya, karena kan orang tua gue ketua RT ya, pejabat. Nah itu tuh ada open house gitu di rumah gue, jadi after lebaran baru mudik. Pejabat setingkat menteri. Iya. Sibuk banget berarti ya? Sibuk banget pasti. Oh, berarti lu untuk khusus tahun ini nih sepertinya di setelah lebaran ya? Pasti bro. Kalau Fadlan, ya gimana, Blay? Gue mudik lumayan jauh sih sebenarnya, ke luar Jawa. Keluar Jawa? Iya, ke Medan. Wih. Keluarga ada lah yang di sana, dan itu nggak rutin. Gue terakhir pulang itu 2022 ya, kalau nggak salah. Dan beda banget sih suasananya, memang lebaran di sini sama di luar Jawa tuh kayak berasa banget bedanya. Khususnya lebih ke ini ya, makanannya. Oke. Kalau makanan lebaran ya, kalau di sini tuh ketupat sayur gitu kan. Ketupatnya yang ketupat kotak gitu. Iya. Kalau di sana ketupatnya gimana? Ketupat juga, cuma bentuknya lontong, yang lonjong. Itu emang lontong kan? Lontong. Tapi kalau di keluarga gue tuh ininya makanannya ada namanya rendang, kari.
Oh. Beda. Jadi beda tuh. Gua lebaran di sini sama di Medan makanannya beda banget. Oh. Sama kadang kalau di keluarga gue tuh ada namanya gue lupa sih namanya. Coba kita lagi deh. Bentuknya Blay. Coba kita lagi deh. Tapi bentuknya kalau di sini kayak sate ayam yang pakai sate Madura tuh yang pakai kuah Sate kacang. Marangi. Enggak, sate Madura. Oh, sate Madura yang pakai kuah kacang. Cuma ini dia nggak ditusuk-tusukin. Jadi dagingnya itu dimasak sama kuah kacangnya, bumbu kacangnya. Makannya pakai lontong. Oh. Tiang kari makannya pakai roti jala. Wah, di Jawa tuh kayak roti cane gitu. Roti Bukan. canai itu yang ini yang rongga-rongga gitu sama sih. Roti yang rongga-rongga. Kayak di India gitu Iya, rotinya. India, Oh, iya. alah. Kalau di Kuala gitu di Medan. Nah, berarti kan lo perjalanan nih mudik gitu ya. Lo biasanya lo back sama Fadlan kalau mudik itu biasanya naik apa? Kalau mungkin kalau lo pasti naik pesawat lah ya ke Medan. Nah, kalau Obek lo ke Jawa biasa naik apa? Back bus, bawa mobil sendiri, naik kereta? Kalau gue sih naik mobil pribadi ya. Wis. Pasti gue keluarga tuh kadang konvoy sama keluarga-keluarga yang di Jakarta atau mungkin jalan sendiri-sendiri gitu. Dan ya karena kan banyak juga tuh keluarga gue yang di Jakarta, jadi seru aja sih konvoy dengan keluarga-keluarga yang di Jakarta, terus menikmati perjalanannya, terus kayak ala-ala piknik bawa makanan dari Jakarta ke Jawa. Tapi lu selama perjalanan mudik itu stay di tol aja sampai tujuan atau kayak ada berhentinya dulu, Bek? Misalnya di kota mana sebelumnya lu ke kampung halaman gitu. Sebelum nyampe kampung halaman ada stop-stopnya dulu atau lanjut aja di tolnya gitu. Karena ya tujuan gue ke kampung halaman ya pasti langsung aja sih, karena juga notabene-nya keluarga gue tuh jauh juga lumayan banyak sih. Jadi kayak kita harus fokus tempat orang tua, ya kakek nenek gue dulu, baru lah nyebar kemananya. Berarti lu dan keluarga lu itu tipenya orang yang stick to the plan. Yes. Wis. Jadi kalau emang lu tujuannya untuk pulang kampung ya lu gak akan melipir kemana-mana gitu ya. Nggak, beda kecuali kalau liburan ya. Iya. Sebelum ke Fadlan yang di luar Jawa, gue mau nanya dulu ke Obek. Jawa ini kan terkenal dengan kunci. Jawa adalah kunci. Make sense. Yang mau gue bahas adalah fenomena Brexit sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya. Apa tahun 2000 berapa ya? Brexit ya. Itu kan fenomena yang bener-bener apa ya? Mungkin membuat sebagian orang trauma ya untuk mudik pakai jalur darat. Itu bahkan belum ada kata viral tapi udah viral itu ya. Brexit itu. Heboh. Ya, lu selama pengalaman lu mudik ke Jawa, Bek, pernah gak lu ngalamin yang benar-benar macet total selama di Lebaran ini? Gue pernah. Tapi sebenarnya kalau Brexit gue ngalamin, cuman after dari kejadian itu ya, kayak misalkan Brexitnya ini kan udah kejadian dari Selasa, gue hari Rabu ya baru jalan, itu benar-benar chaos sih, sampah di mana-mana. Nah, untuk yang ngalamin macet total itu gue di luar Brexitnya. Jadi jalan lintasnya gitu ya. Ya kayak jalan lintas tapi jalan, ya benar sih jalan lintas. Panturanya gitu. Panturanya itu. Itu gue estimasi bisa sampai 24 jam kali. Karena seharusnya gak bisa 8 jam doang. Nah, itu karena ya udah pertemuan antara dua titik kali ya, dari arah desa, kampung, dari arah desa sama kota itu mau ke arah Jawa Tengah. Nah, itu tuh di situ gua stuck di situ sampai gua ibaratnya sholat Id di situ. Buang air kecil susah, kamar mandi susah sih. Itu pengalaman yang ini banget sih. Tahun berapa itu, Bek? Iya, kalau ingat tuh gue lupa tuh. Kelas berapa? SMA, SMP? SMP kalau nggak salah. SMP. Jadi lu sebagai penumpang pada saat itu ya? Iya. Wah, traumatik sih. Pasti. Kalau lu, Blay, selama mudik jauh ini ada fenomena menarik gak sih selama lu mudik ini? Mungkin kalau misalnya kita salah tanggal nih ya, misalnya telat gitu beli tiket pesawat, entah itu kecepatan atau pas udah mau ini nggak dapet tiket, itu paling chaosnya mungkin di nyari tiket sama pas di bandaranya aja sih. Karena timingnya itu kadang kalau misalnya kita nggak pas di bandara itu bener-bener rame banget. Rame banget karena semua flight itu full book dan ya udah jadinya lama di check-in.
Oh, ngantri untuk boardingnya berarti Bang ya? Iya, ngantri Iya. boardingnya itu kadang kalau misalnya lagi full book, katakanlah satu flight itu isinya 250 orang. Oke. Itu ya, itu 250 orang tuh ngantri kadang kan rame banget. Bener-bener di waktu bersamaan Di waktu ya. bersamaan. Buset, Itu sih iya yang Benar. ini kalau misalnya naik pesawat. Kalau naik pesawat itu udah ada, kan udah tanggal nih. Iya. Berangkat itu ada jamnya nggak Blay? Misalnya pagi-pagi atau malam atau gimana? Kalau sepengalaman gua, pertama tanggalnya dulu. Lebih baik lu sekalian hamin 1 lebaran karena itu sepi, nggak terlalu ini banget. Oke. Maksudnya lonjakannya itu nggak kayak misalnya hamin seminggu atau hamin 2 hari atau 3 hari, hamin sehari atau di hari lebarannya bahkan. Untuk jamnya biasanya paling enak itu sebenarnya malam. Jadi masih nyantai karena kan mindset orang itu kalau gue perhatiin ya, orang-orang pengen cepet balik kampung ya. Jadi berangkat pagi atau siang jadi udah langsung silaturahmi gitu pas nyampe di tujuannya. Ah, iya sih. Gitu. Make sense. Nah, kali itu kan tadi kita bahas mudik ini, Pak. Ya. Nah, sekarang lebaran ini. Kayak tadi Cita sama Obek, dia dulu kalau lebaran di kampung gitu. Nah, dulu di kampung tuh perbedaannya gimana, Bek? Lebaran di Jakarta atau di Jabodetabek lah ya, kan rumah lo di sama waktu lebaran di kampung tuh beda paling signifikan itu kayak gimana, Bek? Mungkin kalau di kampung ya tradisi kampung tuh yang kayak kita nggak bisa ketemu di kota ya ada aja gitu. Kayak misalkan kalau misalkan di kota mungkin gua kalau setelah sholat id atau apa ya udah salam-salaman. Kalau nggak kita open house ya makan makanan yang biasa lah. Nah kalau di kampung itu gua ada namanya ritual, bukan ritual sih, kayak tradisi aja kali, budaya kayak setelah kita sholat id kita ada kumpul di masjid, diundang kayak para lelakinya. Nah kita itu bawa makanan sendiri-sendiri dari rumah. Potluck ya? Potluck. Cuma ada satu menu yang gue suka banget ya, gue khas banget, dan itu kalau menurut kepercayaan orang kampung gue ya itu nggak bisa dimakan di waktu hari-hari yang biasa. Wih, apa tuh, Bek? Ada namanya ayam ingkung. Nah itu Ayam ingkung. jadi ayam utuh yang dibumbuin, gue nggak tahu bumbunya apa, cuman emang bener-bener gurih banget, enak sih. Itu ayam goreng atau kayak ayam bakar gitu, Bek? Kayak di apa sih? Rosemary gitu. Roti sier. Terlalu mewah, ayam Costco. Kayak diungkep aja lah ibaratnya. Oh, Tapi masaknya dimasak apa dia? Ya, di kuali gitu, di wajan. Goreng kan dibakar Atau kan, dibakar. nggak tahu jujur sumpah. Gue cuma Lu asal makan aja ya. Kayak udah enak nih, udah suka gue. Tim makan aja ya. Nah itu di situ sama, mungkin itu salah satu bentuk upaya bersyukurnya orang kampung atas hasil bumi, atas hasil panen ya. Ya hasil panen yang dia terima dan hasil hari rayanya aja lah. Betul. Tapi berarti lu kalau misalkan di kampung gitu, Bek, kan kalau di Jakarta kan sekarang nih kayak ada meme-nya kalau misalkan lebaran seru paginya doang, pas siangnya kayak ada waktu kosong bingung gitu kan, udah diem-dieman, udah kenyang segala macem. Nah kalau di kampung tuh setelah makan-makan gitu yang tadi lo bilang ke masjid segala macem, ada lagi nggak, Bek, acaranya kayak seharian gitu atau kayak ya udah sama aja, ntar sore ya udah kosong, udah bebas ngapain gitu? Kalau di beberapa daerah kayak misalkan dicontoh kayak di kampung gue ya, itu rame itu dari malam. Kayak misalkan dari malam hari ya itu Malam takbiran berarti. Iya, malam takbiran. Kayak orang Betawi kawinan anjir, petasan banyak banget. Oh gitu, petasan jamu gitu, Bek. Bukan petasan Yang mesti pakai gitu. Sumpah. Tuh. Nah, berarti kita breakdown kali ya, tiba-tiba petasan gitu. Nggak usah, kan udah dibahas. Tapi kamu Obek belum ya? Petasan kamu Obek belum. Jadi dari Hamin satunya tuh udah guyup gitu ya, Bek ya? Itu udah guyup, sumpah dari mungkin dari sorenya kali. Dari sore aja itu, dari sore kita biasa nyekar dulu ya ziarah. Oh iya, ziarah. Terus baru malamnya kita petasan sampai hari hanya kita ya udah maaf-maafan emang keliling kampung sama acara yang tadi kumpul di masjid sama. Ya udah itu akrab-akraban aja sama keluarga, saling mendatangi rumah-rumah keluarga aja.
Kalau lu Blay di Medan ada yang tradisi juga gitu nggak? Atau sama aja kayak di Jakarta? Kayaknya enggak sih, karena gue di Medan juga hitungannya masih di kota. Secara tradisi sebenarnya mirip-mirip, cuma ya yang gue bilang di awal itu tadi, perbedaan yang beda banget adalah di makanan. Di makanannya ya. Karena Oke. kalau di sini gue juga di lingkungan rumah gue, kalau misalnya habis habis sholat Id, kita biasanya ngumpul tuh di tengah komplek. Habis dari masjid, antar tetangga salam-salaman gitu kan. Maaf lahir batin, pokoknya antar tetangga, terus foto bareng, ngobrol gitu-gitu, terus habis itu baru deh kegiatan masing-masing ya. Iya. Di Medan pun sama. Karena ya paling bedanya gini sih, kalau di Medan yang gua rasain adalah karena di lingkungan gua udah ada akulturasi antara orang kita, kalau Jawa gitu. bukan pribumi dalam tanda kutip. Kalau di Medan tuh bilang orang kita orang-orang Muslim, sama tetangga-tetangganya itu kan ada yang Chinese, ada yang Batak, ada yang ini Melayu. Iya, yang pokoknya yang di luar Islam. Nah itu walaupun berbeda gitu ya, tapi kadang kalau misalnya kita ada tetangga yang non Muslim itu deket, kita ajak ke rumah gitu. Mereka juga ikut ke open house segala macem, yang gitu-gitu sih. Oke. Jadi indahnya perbedaan ya. Benar. Ya, jadi Lebaran ini bukan hanya untuk warga Muslim ya Pak, tapi untuk semuanya gitu, bisa menikmati suasana Lebaran. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih, kan tadi kayak Obek sama Blay ini kan ke kampung masing-masing, itu ada waktunya nggak sih di kampung kalian misalnya berapa lama, terus nanti balik lagi ke Jakarta tuh biasanya H+ berapa Lebaran, atau misalkan yang setelah Lebaran tuh range gitu, waktunya di kampung halaman biasanya berapa lama sih? Kalau gue sendiri gue sebenarnya sikat ya, mungkin akhir-akhir ini aja sih karena yang udah ada agak panjang aja di kampung. Karena dulu tuh ya bokap gue masih sibuk, ya terlalu sibuk kerja kali, mungkin waktunya juga singkat ya. Nah kalau sekarang, kalau pas bokap gue udah pensiun nih ya agak panjang gitu, jadi ya nggak ada yang mau dikejar lagi, mungkin kecuali anak-anaknya kan mungkin udah pada sibuk kerja nih. Jadi ya bisa menentukan sendiri lah, anak-anaknya mau pulang sendiri kah atau ya gimana gitu. Kalau pulang sendiri itu berarti naik kayak bus satu kereta gitu, Bek? Yap, betul. Jalan kaki enggak? Musafir dong. Kemutah ya. Nyeker lagi ya. Kan lagi musim sekarang ya. Jalan kaki nyeker lagi. Kalau lu Blay, biasanya kalau pulang kampung berapa lama? Kalau pulang kampung sebenarnya tergantung ini sih, sama kayak Obek, maksudnya tergantung ini orang tua juga gitu. Tapi beberapa tahun terakhir khususnya kalau misalnya gua balik sendiri gitu ya, lagi balik sendiri, kadang bisa seminggu atau 2 minggu gitu. Ya tergantung ininya aja, tergantung jadwal masuknya kapan gitu, atau kalau misalnya ini yang ambil cuti gitu kan. Mungkin kalau dulu waktu sekolah ngatur sebelum masuk sekolah gitu kan, ya mepetin misalnya hari Senin masuk sekolah, Sabtunya baru pulang gitu. Dan karena menurut gua kalau misalkan kayak Blay ini memang harus dimanfaatin selama mungkin. Benar. Karena yang pertama jauh. Iya. Terus yang kedua tiketnya juga mahal. Iya benar. Jadi kalau sebentar kayak nggak worth it gitu ya. Nggak worth it. Nah, selanjutnya kita ngomongin di daerah-daerah kalian nih. Selama mudik kan mungkin ya akan bosen kalau nggak kemana-mana kan. Yes. Kalau daerah lu, Bek, apa destinasi lu biasa nih kalau Lebaran lu kayak ini akan jadi tempat destinasi keluarga kalian ya tuju gitu? Ada gak? Apa ya, paling untuk sekarang ya paling ke Jogja, karena kampung gue deket sama Jogja. Oke. Terus kalau nggak ke Jogja paling ke Magelang. Gue lupa nama tempat Magelangnya, karena gue baru ya, mungkin baru mengeksplor Magelang. Baru lahir loh. Baru tahu. Ya karena mungkin baru explore daerah-daerah Magelang. Jadi tuh ada namanya Magelang itu kayak puncak pasnya gitu. Nah gue tuh lupa. Itu tuh ya lumayan enak sih di situ, adem banget. Dingin ya, Bek ya? Iya, karena kan jujur ya kalau di Jogja tuh udah mainstream lah, udah juga udah macet banget, sumpah. Jadi kayak kita beralih lah ke destinasi yang berbeda gitu. Nah, kalau lu Dran? Iya, kalau gue sih di Medan, ke Medan destinasi yang ini sebenarnya ada. Biasanya ke Brastagi gitu kan, sama kayak Obek.
yang tempat-tempat kayak puncak gitu yang adem, yang dingin. Tapi akhir-akhir ini kalau gue balik kampung, yang dicari itu kulineran. Penting karena basically gue dari SD sampai SMP kan di sana. Tentu kalau misalnya balik ke sana, yang dicari adalah nostalgianya, makanan yang pernah dimakan. Jadi biasanya kalau di sana tuh sarapan pagi wajib nasi gurih. Nasi gurih. Nasi gurih. Kayak nasi, kalau di sini nasi uduk. I see. Nasi uduk tapi pakai kuah tauco. Seru-seru. Paten banget itu. Ngambung tuh. Ada bumbu tauconya gitu, bukan kuah sih, kayak bumbu tauco. Sama ya kondimen lainnya mirip-mirip lah. Kalau di sini tuh tauco tuh pakai toge. Iya. Biasanya. Itu nasi enak, Blay. Nasi enak banget. Sama ya basically mirip-mirip sih ininya juga, lontong sayur sama Lontong cap gome. Sama Indomie ada di sana. Indomie ada ya. Kami bagi sambal kacang. Itu yang bisa sebelumnya, Pak. Oh iya. Yang jarang tuh di sini yang nggak pernah ada sih. Maksudnya sekarang udah banyak orang yang jual, tapi di beberapa tempat doang. Yang gua cari banget adalah sate kerang. Dia sate kerang, dia bumbunya mirip rendang. Jadi ada serundengnya dari kelapa gitu, itu best banget itu. Menarik sih. Kerang Kalau ya. gua balik kampung Iya, pasti carinya itu. Hari itu ya. Iya. Woi, benar. Boleh tuh masuk list bucket list makanan untuk di ini ya, untuk di Anting kalau misalkan kita ke kampungnya Fadlan. Nah, mungkin pertanyaan dari gua lagi adalah apa nih dari kalian pro dan kontra dari mudik itu sendiri, atau kayak misalkan sisi positifnya pasti kan pulang kampung bertemu orang tua, bertemu bisa kakek, nenek, buyut gitu kan. Nah, sisi negatif misalkan kayak aduh mudik tuh melelahkan ya segala macam, prepare repot segala macam. Kalian gimana pengalaman positif dan negatifnya begini? Kalau dari gue sih sisi positifnya ya pasti yang paling utama sih silaturahmi sih ya. Karena kan mungkin banyak orang yang momentumnya Lebaran ini momentum memang bersilaturahmi, ketemu sama keluarga, sama saudara. Nah, kalau dari sisi negatifnya, jujur ya, Boleh. apalagi orang yang dari orang tua gue, orang dari daerah, yang gue melihat fenomena di kampung itu seperti apa ya, banyak sih yang flexing dan memaksakan. Iya. Gimana contohnya, Bek? Iya. Kayak dia flexingnya ya beli emas di Lebaran, nah, terus kalau enggak jadi beli kendaraan roda 4 atau apa. Ya padahal kita tahu juga lah gimana di kota tuh kehidupannya seperti apa gitu. Jadi maksud lu kadang di kota suffering tapi di kampung flexing. Iya. Itu pasti gitu ya, Pak. Itu ya? Iya. Baru nemu gua tadi. Iya. Baru dapat ya. Kalau lu, Blay? Ya kalau positif mirip lah ya pasti sama Obek, karena dasarnya kita merayakan Lebaran itu adalah silaturahmi. Betul. Dari keluarga yang jarang ketemu pasti ketemunya di Lebaran. Dan keluarga yang misalnya jauh dari manapun disempet-sempetin buat ketemu pas Lebaran pasti. Cuma kalau negatifnya sekarang ini sih biaya ya. Tiket pesawat itu wah iya. Padahal tapi lebih mahal. Lebih mahal ke lokal daripada ke luar negeri ya. Iya. Iya, maksudnya Lebaran pasti udah dibajetin lah dari jauh-jauh hari. Ininya sekian apa segala macam. Cuma kalau akhir-akhir ini gue ngelihatnya biaya pesawat itu makin tinggi gitu. Udah nggak masuk akal kadang. Bahkan kalau misalnya lu telat untuk booking tiket, gue kan kalau misalnya buat pulang kamu itu harus mesen itu minimal banget 3 minggu sebelum berangkat. Biar dapet tiket yang murah kan. Kalau misalnya telat dari itu atau mepet banget, ya itu bisa 2 atau 3 kali lipat kadang. Ini memang harus dimanfaatkan juga ya. Iya, tiket mahal gimana. Dan ya itu yang sering terjadi, yang sering dikeluhkan juga kan, Pal, sama orang-orang itu tiket mudik tuh mahal gitu. Bahkan tiket ke luar negeri lebih murah daripada tiket ke kota Indonesia gitu. Jadi itu yang mending untuk mudik ke luar negeri gitu. Jadi jalan-jalan. Tapi masih beberapa orang tuh memang ada yang opsi untuk
ke luar negeri. Iya, setelah lebaran gitu mereka istirahat Liburan mudik, gitu iya, ya? di liburan keluarga gitu. Biasanya kalau gitu yang ini real. Yang apa tuh? Orang yang pertama mungkin orang tuanya udah meninggal ya. Iya, ini Meninggal yang ada ya. tujuan untuk pulang kampung. Terus yang kedua biasanya itu memang bukan orang Islam. Serius. Biasanya orang-orang yang memang Memanfaatkan waktu liburan ya. iya dimanfaatkan Iya. untuk waktu libur ya. Itu bukan hal yang salah juga. Iya, sampai nyala lu nyalain bal. Enggak sih. Ya udah. Nggak apa-apa. Gak apa ya. Enjoy aja. Nah, mungkin terakhir nih, kalian ada gak pesan-pesan untuk teman-teman yang mudik ataupun kalian punya apa ya pandangan Ya. tentang bagaimana kita menyikapi mudik dan juga lebaran? Dari siapa dulu? Kita dari gue dulu kali ya. Iya, boleh apa diizinkan boleh Bek. banget. Sangat Ya nggak diizinkan. apa-apa, gue dulu. Iya, nggak masalah. It's okay, don't worry. Oke. Kalau dari gue sih stay safe ya untuk kalian yang berkendara di Pulau Jawa lah. Karena ya mungkin memang terlihat mudah kalau misalkan tanpa harus menyeberang lautan atau apa. Dan mungkin itu yang kedua, manfaatkan momen berkumpul dengan keluarga gitu. Karena ya, kita jarang ketemu, maksudnya kumpul benar-benar kumpul banget lah. Mungkin ada satu miss keluarga yang nggak bisa datang atau dua keluarga yang bisa datang. Mungkin momen lebaran ini dimanfaatkan aja sih. Udah sih. Nah, untuk saldo e-tolnya biasanya disiapkan berapa Bek untuk pulang pergi itu kan naik tol nih. Lo tahu dia. Biar ini jadi orang-orang tuh biar jadi anuanin gitu ya. Iya. Dia sih ngidung. Baca. Kalau misalkan gua kan dari domisili Bekasi ya. Iya. Dari Bekasi keluar tol di Semarang tuh minimal 1 juta lah. 1 juta. 1 juta untuk safe banget ya. Iya. Jangan ngepas lah. Spare ya. Ya. 1 juta tuh Sekali pergi jalan, aja. Bro. Iya. Udah PP. Udah PP. Udah. Nah, kalau dari lu Blay, apa pesan-pesannya nih untuk mudik dan lebaran? Iya. Buat temen-temen yang ini sih maksudnya yang kayak Obek nih, Ya. perjalanannya darat dan lumayan jauh gitu kan. Bawa kendaraan sendiri gitu Bawa kan. kendaraan sendiri beratus-ratus kilometer. Yes. Mungkin gue mau ngingetin untuk persiapkan diri gitu. Badan, fisik, Dan kendaraan gak sih? kendaraan ke apa namanya diservis dulu, terus mungkin bawa bekal apa segala macam. Betul. Dan prepare untuk worst case-nya gitu, kayak misalnya di rest area ada pembeludakan gitu kan, atau di salah satu titik tol ada yang misalnya kejadian yang nggak terduga sehingga lu jadinya kena macet banget gitu, kayak yang Brexit atau apa Jadwalnya gitu terganggu kan. gitu Iya, ya. jadwalnya terganggu. Iya. Kalian yang antisipasi hal-hal yang kayak gitu aja sih. Itu sebenarnya sih, gue pernah ngalamin pas pulang ke nges itu dari Malang ya. Iya. Itu di tol ban gue meletus sampai bener-bener gak berbentuk ban itu bahaya banget. Jadi cuma peleknya doang. Iya, hampir pernah serabut-serabut ya. Iya. Terus lu gimana Bek? Ya itu maksudnya emang kesalahan dari gue sendiri sih. Iya ya. Gue gak aware tentang kendaraan pribadi juga. Mungkin lebih ke depannya ya lebih aware lagi lah, walaupun perpergian jauh. Sama hubungin jasa marga. Iya. Oh iya. Nomor-nomor Iya, penting benar. itu Iya, harus benar, disimpan benar, ya. benar, Maksudnya benar. daripada Itu- nanti itu benar. lu pas kejadian jadinya Baru panik nyari gitu kan. ya, baru nyari. Nyari-nyari, wah ini gimana Ya, kalau itu udah panik paling duluan sih. terus jadinya ngeblank. Benar disiapin dari awal gitu. Karena gue tuh pernah kejadian. Serius sih. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oke. Kalau gue kan deket ya ke Subang. Jadi pas pulang dari Subang, pas ke tap apa di Cikampek, itu tiba-tiba persnelingnya giginya nggak masuk. Oh, nyangkut. Iya. Nah habis itu udahlah kita melipir kan, kayak di bahu jalan. Untungnya ada yang namanya Google. Dan internet ya untungnya Benar. masih ada Internet, internetnya. iya, untuk ini ya. Naik green. Jadi Iya. hubungi jasa marga, akhirnya direct sampai Pintu tol Bekasi. terdekat. Oh, sampai rumah malah. Respect. Serius? Ini, respect. Berarti lu pada apa tuh lu sekeluarga di dalam mobilnya ini yang ikut di depan. Oh yang di atas mobil lagi tuh. Iya. Oh gitu. Itu namanya towing ya? Towing, Nah, kayak gitu. Itu sih juga ya. Yang pertama jadi experience yang menarik ya. Iya, Tapi kalau bisa nggak usah lagi gitu. Jangan dong. dua kali. Jangan 2 kali. Dan poinnya ada aja. Harus belajar. Itu kata Fadlan tadi untuk menyimpan nomor-nomor penting yang sekiranya akan membuat kalian tuh lebih safe gitu ya. Iya. Nah, paling itu aja. lu ada kata-kata pesan-pesan tentang teman-teman yang mudik? Ya mungkin stay safe. Mungkin buat teman-teman yang untuk mudik pertama-tama
yang pasti dipersiapkan dulu, benar tadi kata Obek dan Fadlan, yaitu persiapkan fisik ya kan, jaga kesehatan, minum vitamin, pola tidur, karena kan pasti perjalanan jauh nih ya kan, segala macam. Dan juga bisa teman-teman yang udah mulai dewasa bisa gantian nih sama ayahnya ya kan, atau abangnya bisa ganti-gantian. Nah itu udah ya bisa lah untuk persiapkan juga bawa mobilnya gimana, arus tolnya gimana. Terus juga kan kalau Tekto itu kalau di mobilnya belum ada GPS pakai handphone. Nah itu kuota tuh beli juga ya kan. Kuota habis, Gmail tidak bisa. Terus juga bawa power bank, di charge segala macam. Itu yang penting. Terus juga cek untuk kendaraan kalau bawa kendaraan pribadi. Terus kalau misalkan naik transportasi umum, ya itu cek benar tadi kata Fadlan, beli tiket mungkin jauh-jauh hari supaya harganya lebih masuk akal. Terus juga ada persiapannya juga lebih banyak, segala macam. Dan ya jangan lupa untuk berdoa. Itu paling penting. Sama gue mau nambahin satu lagi nih, buat teman-teman yang bawa pakai kendaraan umum, pastikan barang-barangnya dijaga banget. Iya, betul, benar. Gitu. Kadang karena kita excited, misalnya udah lama nggak pulang, akhirnya tahun ini pulang gitu kan, barang-barang yang dibawa kadang ada aja tuh yang keskip, ketinggalan, terus segala macem. Dan ya itu kadang kita nggak aware aja gitu dengan apa yang terjadi karena udah excited duluan. Iya. Jadi itu salah satu tips Kunci untuk entrik mudik gitu. Ya, bener banget ya. Mungkin teman-teman dari apa yang kita berbicarakan selama beberapa menit ini udah bisa lah ya nangkep do's and don'ts mungkin. Ya mungkin kita nggak lembek banget. Tapi dari pengalaman kita berempat bisa lah diambil sisi positifnya untuk teman-teman bisa menjalankan mudik dan juga lebaran nih lebih safe dan juga selamat sampai tujuan. Amin. Nah, akhir kata Ril, kita mewakili podcast Abal-Abal. Ini kan episode terakhir di bulan Ramadan. Gua selaku pribadi dan juga sebagai podcast Abal-Abal mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah-salah kata, salah-salah gimmick gitu aja. Sama beberapa episode di bulan Ramadan ini yang kita berbuat, ya kita meminta dibukakan pintu maaf. Dan ya terima kasih sudah mendengarkan selama sebulan ini series podcast Abal-Abal mengenai Ramadan. Nantikan topik-topik selanjutnya setelah lebaran ini. Stay tune anjay. Stay tune di podcast Abal-Abal. Terima kasih, gue Nova Hilal, Gue Obek, gue Fadlan, dan gue Azlan Napi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kita podcast Abal-Abal, dan juga dengarkan di versi audio di Spotify, dan follow semua media sosial kita ada di Instagram dan TikTok. bener banget. minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.